Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah amma ba'da. Pembahasan kita membahas tentang tafsir surat An-Nisa ayat 1, ayat pertama. Pendahuluan Ibnu Katsir dan Asy-Syaukani, ini dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dan kitab Fathul Qadir karya Asy-Syaukani, mereka menjelaskan An-Nisa adalah surat Madaniyah. Nah, ini di Ibnu Katsir dan Asy-Syaukani. Kemudian Asy-Syaukani menambahkan, kecuali ayat yang ke-58 turun di Mekah, yaitu ayat yang membahas tentang Utsman bin Thalhah. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Aisyah radhiyallahu anha berkata, tidaklah turun surat An-Nisa melainkan aku di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya ketika sudah menikah, kan itu. Jadi menunjukkan An-Nisa ini surat Madaniyah. Hikmahnya apa? Mengetahui surat Madaniyah dan Makkiyah kemarin sudah dibahas ya itu. Untuk mengetahui mana yang lebih dulu turun, mana yang paling akhir turun. Dan nanti untuk mengetahui mana hukum yang nasikh berlaku, mana yang mansukh yang diganti, kan ya. Di antara hikmahnya atau faedahnya seperti itu. Kemudian berikutnya tentang kisah Utsman bin Thalhah, kan itu. Di kitab Ar-Rahiqul Makhtum karya Al-Mubarakfuri rahimahullah. Jadi kisah Utsman bin Thalhah ini dijelaskan di kitab ini ketika terjadi Fathul Mekah, penaklukan kota Mekah. Rasulullah bersama dengan sahabat dan pasukannya memasuki Masjidil Haram, ya kan? Kemudian Rasulullah mengambil kunci Ka'bah yang dibawa Utsman bin Thalhah. Jadi Utsman bin Thalhah itu secara turun-temurun dari bapaknya, kemudian kakeknya, turun-temurun dari kakeknya, kemudian bapaknya, kemudian sampai ke dia. Mereka ini orang-orang yang bertugas merawat Ka'bah, kan itu, merawat Masjidil Haram, kan itu. Dan mereka yang selama jadi mendapatkan amanah, kan itu, membawa kunci, kan itu. Tapi ini belum masuk Islam, kan itu, ketika Fathul Mekah. Jadi pada waktu itu belum masuk Islam Utsman bin Thalhah. Kemudian ketika memasuki Ka'bah, jadi ketika sudah dapat kuncinya, Rasulullah masuk Ka'bah, kan itu. Di dalam ada patung-patung, kemudian beliau membersihkan patung-patung dan gambar-gambar yang ada di dalam Ka'bah. Kemudian diriwayatkan beliau sholat di dalamnya. Seusai dari Ka'bah, kemudian setelah keluar dari Ka'bah, Ali mendatangi Rasulullah. Ali radhiyallahu an, sahabat, mendatangi Rasulullah, meminta, Ali yang masih saudara Rasulullah, kan itu, mendatangi Rasulullah meminta kunci tersebut. Ali, kan itu, Ali pengen untuk mengurus kunci tersebut dan menyimpan kunci tersebut dan mengurus itu Ka'bah, kan itu.
Dan di riwayat yang lainnya, di riwayat yang lain Al-Abbas yang meminta, yaitu paman Nabi. Kalau Ali itu kan sepupu kan sama Nabi itu. Al-Abbas ini paman Nabi kan itu. Jadi di riwayat yang lain Al-Abbas yang meminta kunci tersebut. Maksudnya apa? Pengen supaya kepengurusan Masjidil Haram itu jatuh kepada mereka kan itu, diurus keluarga ini, keluarganya Rasulullah atau Ahlul Bait kan itu. Ya kan? Tetapi Rasulullah gimana? Rasulullah mengembalikannya. Jadi turun malaikat Jibril kan itu, menegur Rasulullah kan itu. Kemudian turun ayat 58 itu kan itu. Kemudian kunci itu dikembalikan lagi, tidak diserahkan ke Ali, tidak diserahkan ke pamannya Nabi Al-Abbas, tapi dikembalikan lagi ke siapa tadi? Utsman bin Thalhah kan itu. Dan itu nama baninya kalau tidak salah Bani Syaibah kan itu, kalau salah saya lupa namanya, Bani tadi baca tapi saya lupa. Jadi keturunan mereka ini Bani Syaibah atau Sya'bah, lupa saya kan itu. Syaibah kalau salah. Sampai sekarang kan itu. Kepengurusan ini yang ngurus kunci kan itu sampai sekarang. Sampai saya baca tadi itu kunci Ka'bah itu di Turki itu disimpan ada 48 kunci kan itu di museum kan itu. Kemudian kalau yang di Saudi itu yang ada di museum ada 2 kalau nggak salah. Replikanya ya gonta-ganti kunci kan itu udah ada 2 kan itu. Dan yang terakhir ini berarti 3 kan itu di Saudi kan itu, yang bekas kunci yang dipakai untuk Masjidil Haram Ka'bah kan itu. Dan yang bertugas dari keturunannya ini tetap kan itu Bani Syaibah kan kalau salah. Kemudian Asy-Syaukani ini di kitab Fathul Qadir menjelaskan, setelah Nabi mengambil kunci Ka'bah dari Utsman bin Thalhah, Jibril turun menyampaikan untuk mengembalikan kunci Ka'bah kan itu kepada Utsman kan itu, Utsman bin Thalhah. Kemudian Rasulullah mengembalikannya sambil membacakan ayat ke 58 surat Ali Imran kan itu. Nah, itu tentang Utsman bin Thalhah. Nanti ada dibahas sendiri di surat di ayat 58, insya Allah dibahas sendiri. Kemudian fadilah surat, keutamaan surat An-Nisa kan itu. Ibnu Katsir menjelaskan, ini di kitab tafsir Ibnu Katsir kan itu, menukil asar Ibnu Mas'ud kan itu. Beliau berkata, di surat ini An-Nisa maksudnya terdapat 5 ayat yang lebih menggembirakan daripada dunia seisinya. Ini diantara keutamaan An-Nisa. Jadi dalam surat An-Nisa itu ada 5 ayat yang lebih indah kan itu, intinya lebih menggembirakan kan itu daripada dunia seisinya. Kemudian Ibnu Abbas juga, jadi dinukil juga asar Ibnu Abbas, dijelaskan di surat ini terdapat 8 ayat yang lebih indah dari terbit dan terbenamnya matahari kan itu. Kemudian Mustafa Al-Adawi, ini ulama zaman sekarang, Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah, di surat ini beliau menjelaskan, di surat ini terdapat banyak ayat-ayat ar-roja kan itu. Roja kan itu, harapan, ayat-ayat yang indah kan itu, menjanjikan, ayat-ayat harapan kan itu. Di antaranya ayat-ayat yang membahagiakan itu disebutkan di sini. Ya, saya sebutkan. Yang pertama ayat ke-26 sampai 28 kan itu. Allah berfirman, yuridullah liyubayyina lakum. Allah berkehendak supaya untuk apa? Liyubayyina lakum, untuk menjelaskan kepada kalian hukum syariat kan itu, supaya kalian jelaskan itu. Wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum, dan Allah berkehendak untuk memberi petunjuk kepada kalian jalan yang benar, jalan orang-orang yang sebelum kalian. Wa yatuba alaikum, dan Allah berkehendak untuk menerima tobat kalian. Ini kabar gembira kan itu, menjelaskan maksud Allah kan itu, intinya Allah itu berkehendak supaya kamu menjadi tahu kan itu yang benar kan itu, supaya
bisa mendapatkan petunjuk sesuai yang jalan yang benar yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu kan itu. Dan supaya apa? Kalau kamu melakukan itu supaya Allah menerima tobat kamu kan itu. Wallahu alimun hakim, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Wallahu yuridu an yatuba alaikum, dan Allah berkehendak menerima tobat kalian. Wa yuridul ladzina yattabi'una syahawati antamilu mailan azima, sedangkan orang-orang yang mengikuti syahwat mereka itu hendak menyimpangkan kamu kan itu, intinya menyesatkan kamu, mailan kesesatan yang azima, yang sejauh-jauhnya, sesesat-sesatnya kan itu. Allah ingin kamu kan itu, yuridu an yatuba alaikum, Allah ingin kamu supaya kamu diterima tobatnya. Sedangkan kalau orang-orang yang sesat kan itu, mereka inginnya kamu supaya menjauh kan itu, menyimpang sejauh-jauhnya kan itu. Kemudian Allah berfirman, yuridullah an yukhaffifa ankum. Ini menggembirakan. Allah itu berkehendak ingin meringankan kamu kan itu. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan manusia diciptakan bersifat lemah kan itu. Jadi Allah ringankan karena manusia diciptakan bersifat lemah. Jadi dari sini kita paham kan itu. Ini contoh kabar-kabar gembira kan itu. Ayat-ayat yang menjelaskan hal-hal yang membahagiakan kan itu. Hal yang bagus kan itu. Allah ingin kan itu menerima tobat kan itu. Itu kan hal yang bagus kan itu. Menenangkan hati. Kemudian di ayat kedua, intajtanibu kabaira kan itu. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar kan itu, matun hauna anhu, yang dilarang kepada kalian untuk dikerjakan kan itu, nukaffir ankum, kami pasti akan menghapuskan bagi kalian sayyiatikum, dosa-dosa kecil kalian. Perhatikan kan itu. Jadi selama kita tidak melakukan dosa-dosa besar itu maksudnya apa? Dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar itu yang dijelaskan di Al-Quran ataupun di hadis, dijelaskan ada ancamannya azab yang keras kan itu, atau dijelaskan ada hukuman hadnya kan itu, ya kan? Seperti apa? Di hadis as-sab'u al-mubiqat, 7 dosa besar kan itu. Yang paling besar syirik kan itu, ya kan? Kemudian berzina, membunuh. Di surat Al-Furqan itu 3 disebutkan dosa-dosa besar itu, syirik, membunuh, dan berzina kan itu. Riba kan disebutkan kan itu di Al-Baqarah kan itu 275. Nah, jadi selama kamu menjauhi dosa-dosa besar kan itu, Allah akan mengampuni atau menghapuskan dosa-dosa kecil kan itu. Wa nudkhilkum mudkhalan karima, dan kami akan memasukkan kamu di tempat yang mulia. Itu kan membahagiakan sekali. Selama kita bisa menghindari as-sab'u al-mubiqat, kemudian yang dosa-dosa yang disebutkan di surat Al-Furqan kan itu, yang tadi membunuh, syirik, membunuh, kemudian berzina kan itu. Kemudian di surat Al-Baqarah 275 kan itu, riba kan itu, dan dosa-dosa yang lainnya, durhaka kepada orang tua. Selama bisa menghindari hal tersebut kan itu, Allah akan menghapuskan dosa-dosa kecil kan itu, dan Allah akan memasukkan kita ke tempat yang mulia. Kemudian ayat berikutnya, ayat ketiga kan itu, ayat ke-40 kan itu, innallaha la yadlimu mithqala dzarrah, sesungguhnya Allah tidak akan menganiaya atau mendolimi meskipun sedikit saja, meskipun sedikit seperti beratnya biji kan itu, mithqala dzarrah. Wa in taku hasanah, dan jika kamu memiliki satu kebaikan saja, yudha'ifha, pasti Allah akan lipatkan kebaikan tersebut kan itu. Wa yu'ti min ladunhu ajran azima, dan wa yu'ti, dan Allah memberikan itu dari sisinya balasan yang besar kan itu. Ini ayat ini penjelasannya luas sekali kan itu. Bahkan orang yang berdosa, orang kafir kan itu. Orang kafir itu kan ada yang baik kan itu. Amalannya gimana terus yang baik-baik kan itu? Allah tidak akan mendoliminya. Tetap yang baik itu tetap dinilai kan itu.
Contohnya apa? Contohnya siapa coba? Orang kafir yang baik. Ada hadisnya, ada asarnya. Ya Pak Aziz. Contohnya siapa? Orang kafir kan itu, yang baik kan itu. Dan dijelaskan di hadis kan itu. Dengan kebaikannya itu dinilai Allah Subhanahu wa taala. Contohnya siapa? Paman Nabi, Abu Thalib. Dengan amalan-amalan baiknya itu, karena sering mendukung Nabi, azabnya di neraka diringankan kan itu. Makanya ini ayat ini menjelaskan seperti itu juga kan itu. Allah tidak akan mendolimi siapapun, yang muslim ataupun yang kafir. Setiap kebaikan pasti dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dibalas kan itu. Tapi kalau kafir, ya kafir tetap kafir di neraka kan itu. Tapi azabnya diringankan kan itu. Dan seterusnya. Di ayat ke-48 itu Allah menjelaskan, Allah berfirman, mati. Habis ya itu, Masya Allah. Habis. Iya. Susah, pasti tidak masuk. Tidak masuk itu. Masya Allah. Di ayat yang ke-48 ini Allah berfirman, innallaha la yaghfiru, Allah sesungguhnya Allah tidak mengampuni ayyusyraka bih, orang yang berbuat syirik kan itu. Perbuatan syirik. Wa yaghfiru maduna dzalika, ini contoh ayat yang berkaitan dengan rojak kan itu. Allah tidak mengampuni kan itu dosa syirik kan itu. Wa yaghfiru, dan Allah mengampuni maduna dzalika, yang tidak sampai syirik. Wa yaghfiru maduna dzalika liman yasha, bagi yang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh rojak kan itu. Allah memberikan harapan yang luas kan itu. Kecuali bagi siapa? Orang yang mati dalam kondisi musyrik. Kita maksudnya gitu. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni orang musyrik, maksudnya yang matinya musyrik kan itu. Maksudnya gitu. Tapi kalau dia syirik kemudian bertobat kan itu, maka tadi wa yaghfiru maduna dzalika liman yasha, bagi siapa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang ke-64 itu juga sama. Di situ juga menjelaskan ar-raja kan itu. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biiznillah, tidaklah kami mengutus utusan kan itu, illa melainkan apa? Untuk liyuta'a, ditaati, biiznillah, dengan izin Allah. Walau annahum kan itu, seandainya mereka orang-orang yang mengikuti ini kan itu, mengikuti mentaati Rasul, walau annahum idzalamu anfusahum, seandainya mereka melakukan berbuat aniaya terhadap diri mereka atau berbuat dosa gitu maksudnya. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka, kemudian mereka datang kepadamu, kepada Rasul kan itu, fastaghfarullah, kemudian mereka meminta ampunan kepada Allah. Jadi andai mereka berbuat dosa, kemudian mereka datang kepadamu, kemudian meminta ampunan kepada Allah, wastaghfaralahumur rasul, kemudian Rasul utusan itu juga memohonkan ampunan untuk mereka kan itu, maka apa? Lawajadullah, pasti mereka akan mendapati Allah tawwaban, maha menerima taubat, rahiman, dan maha penyayang. Ini contoh ayat rojak kan itu. Jadi kesannya kan itu, harapan itu luas sekali kan itu. Bukan hanya kesannya, emang rojak ini, di ayat ini harapan itu luas sekali, bahkan untuk, jadi Allah itu membuka pintu seluas-luasnya untuk bertobat kan itu. Ayat ke-116 itu juga sama seperti ayat yang sebelumnya di ayat 48. Sesungguhnya Allah, innallaha la yaghfiru ayyusyraka bih, tidak mengampuni dosa syirik. Maksudnya orang yang mati belum bertobat dari kesyirikan kan itu. Wa yaghfiru maduna dzalik, dan mengampuni yang tidak sampai hal tersebut kan itu. Tidak sampai syirik yang mati sampai orang musyrik yang sampai mati. Wa yaghfiru maduna dzalik liman yasha, bagi siapa yang dikehendaki Allah. Artinya ini apa? Dosa selain syirik kan itu. Jadi orang muslim yang punya dosa zina kan itu, mati kan itu masih punya kesempatan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa? Liman yasha, bagi siapa yang dikehendaki Allah. Tapi masih punya
kesempatan untuk diampuni Allah. Itu kesempatan itu harapan kan itu. Masih ada harapan untuk diampuni Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ayat yang ke-110 Allah berfirman, "Wa may ya'mal su'an," siapa yang mengerjakan keburukan, au yadlim nafsah atau menganiaya dirinya, berbuat dosa, summa yastaghfirillah, kemudian dia meminta ampunan kepada Allah, yajidillah, pasti akan mendapati Allah ghafuran, maha pengampun, rahiman, dan maha penyayang. Ini contoh juga roja, harapan yang luas sekali kan itu. Kemudian yang ke-8 ayat yang ke-152 kan itu. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, billahi wa rusulih, kepada Allah dan Rasulnya, utusan-utusannya, walam yufarriqu baina ahadim minhum, dan tidak membeda-bedakan di antara salah satu di antara mereka, di antara nabi tersebut, tidak seperti orang Yahudi. Yahudi kan membeda-bedakan. Orang Yahudi menurut mereka nabinya cuma dia tidak mengakui Nabi Isa dan Nabi Muhammad gitu ya gitu. Orang Yahudi tidak mengakui Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Orang Nasrani tidak mengakui Nabi Muhammad kan itu. Orang Muslim mengakui semua nabi, maksudnya gitu. Jadi selama dia beriman, orang yang beriman kepada Allah dan utusan-utusannya dan tidak membeda-bedakannya kan itu. Ulaika saufa yu'tihim ujurahum. Mereka adalah orang-orang yang akan Allah berikan kepada mereka ujurahum kan itu. Pahalanya kan itu. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu contoh-contoh ayat kerja kan itu. Kemudian sekarang ke tafsir Al-Qur'annya karena itu. Tadi kan tentang fadilahnya, keutamaannya. Tafsir Al-Qur'annya, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, ini ayat pertama ya. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum, bertakwalah kalian kan itu kepada Tuhan kalian yang menciptakan kalian. Min nafsin wahidah, dari jiwa yang satu atau dari satu jiwa. Itu siapa maksudnya? Nabi Adam kan itu. Maksudnya Nabi Adam. Sesungguhnya kan itu, wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian yang menciptakan kalian dari satu jiwa, yaitu dari Nabi Adam. Wa khalaqa minha, dan dari Nabi Adam kan itu Allah menciptakan zaujaha, pasangannya, istrinya. Wa basta minhuma, dan setelah itu Allah mengembangbiakkan dari keduanya, dari Adam dan Hawa, rijalan katsira wa nisaa, laki-laki yang banyak dan juga perempuan-perempuan yang banyak kan itu. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, alladzina tasaaluna bihi, yang mana kalian saling meminta dengan menyebut nama Allah kan itu. Ini penting kan, paham enggak? Meminta dengan menyebut nama Allah kan itu. Wal arham, dan bertakwalah kan itu, jagalah silaturahmi, atau di tafsir yang lainnya, yang mana kalian saling meminta kan itu dengan menyebut persaudaraan kan itu. Ada dua tafsir sini kan itu. Ada dua makna kan itu. Makna yang pertama, bertakwalah kamu kepada Allah, yang mana kamu saling meminta dengan menyebut namanya, dan bertakwalah menjaga silaturahmi. Itu yang pertama. Yang kedua, bertakwalah kepada Allah, yang mana kamu menyebut saling meminta dengan menyebut namanya, dan saling meminta dengan menyebut persaudaraan kan itu. Paham gak ini? Tolongilah saya kan itu demi persaudaraan kita kan itu. Misal seperti itu. Ada nggak seperti itu misal? Kita udah berteman lama, kita saudara kan itu. Kita kakak adik kan itu. Saya minta tolong kan itu. Itu contoh kan itu. Saling meminta dengan mengingatkan menyebut persaudaraan kan itu. Atau saling meminta dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah kan itu. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah kan itu. Ada orang yang butuh kan itu. Bantulah kan itu. Kita minta bantuanmu kan itu. Itu contoh meminta, saling meminta dengan menyebut nama Allah kan itu. Seperti itu kan. Demi Allah, Allah itu Maha Penyayang kan itu. Tolonglah kita kan itu. Nah, seperti itu misal meminta dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Itu meminta yang paling terpuji gitu intinya gitu istilahnya itu. Paham kan?
meminta yang paling terpuji kan itu. Terpuji maksudnya ya, jadi kalau menolak, jadi kok sudah disebutkan nama Allah, dia meminta dengan menyebut nama Allah, kok kita nolak, itu seperti Syekh Mustafa Al-Adawi itu menjelaskan berdosa kan itu. Ketika ada orang meminta sampai dia bersumpah dengan nama Allah kan itu, kalau dia butuh kan itu, kok kita tolak kan itu, maka itu kita berdosa kan itu. Maka kita nggak boleh menolak kalau ada orang sampai meminta dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, dengan bersumpah gitu kan itu. Innallaha kana 'alaikum raqiba, sesungguhnya Allah alaikum terhadap kalian raqiba, mengawasi kalian, menjaga kalian kan itu. Itu sedikit tadi tafsir kan itu. Kemudian tafsir ayatnya per ayat per kalimat-kalimatnya kan itu di sini. Pertama, tafsir ittaqu rabbakum, bertakwalah kepada Tuhan kalian. Asy-Syaukani di kitab Fathul Qadir kan itu menjelaskan makna takwa kan itu. Ini banyak yang nggak paham makna takwa kan itu. Apa basis takwa? Artinya coba setahunya kan itu, sepahamnya kan itu. Takut kan itu. Ya ada betulnya kan itu, takut. Jenengan Pak memaknai takwa menurut pencapaian jenengan kan itu, yang sudah dipraktekkan takwanya jenengan itu gimana kan itu. Mentaati perintah Allah kan itu, menjauhi larangan Allah, apa? Sesuai sunnah Nabi. Masya Allah, itu lebih luas lagi kan itu, lebih luas lagi. Takut kan umum kan itu lebih rinci lagi kan itu. Mas Arif, Mas memaknai takwa menurut pencapaiannya jenengan kan itu. Takut karena beriman kan itu, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, yaitu makna takwa hampir dapat semua kan itu. Ya, itu dirangkap semua, luas kan itu sekali takwa kan itu. Di sini Asy-Syaukani menukil sahabat kan itu. Apa makna takwa? Ibnu Abbas menjelaskan takwa itu takut dan juga apa? Lawannya takut, berharap kan itu. Jadi Ibnu Abbas itu menjelaskan takwa itu takut terhadap hukuman kan itu. Takut kalau mengerjakan sesuatu yang dilarang Allah dapat hukuman Allah kan itu. Jadi takut terhadap hukuman Allah ketika meninggalkan apa? Petunjuk kan itu, yang dia ketahui kan itu. Dirinci lagi yang dia ketahui. Jadi ada kita melakukan kesalahan yang tanpa sadar kan itu. Kalau yang tanpa sadar ya ini masih ditoleransi. Ya ini dirinci kan itu. Takwa itu takut terhadap hukuman Allah kan itu, ketika meninggalkan petunjuk kan itu, yang dia ketahui kan itu. Dan mengharapkan rahmat Allah kan itu, ketika apa? Mengimani kan itu hal-hal yang datang dari Allah, darinya, maksudnya dari Al-Quran, dari Nabi SAW kan itu. Ketika dia menjalankan sesuatu yang diajarkan, yang dia yakini dari Al-Quran kan itu, ketika dia menjalankannya, dia meyakini dan berharap akan dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Kalau yang tadi takut dapat hukuman, kalau yang melakukan dia yakin akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala kan itu, berharap akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu takwa menurut Ibnu Abbas kan itu. Menurut Mu'adz bin Jabal kan itu, takwa itu menjauhi kesyirikan kan itu, dan menjauhi sesembahan berhala, menyembah berhala, menjauhi menyembah berhala, dan mengikhlaskan peribadahan atau penyembahan hanya khusus untuk Allah semata kan itu. Ini simple kan itu, ya kan? Intinya bertauhid kan itu. Takwa itu Mu'adz bin Jabal artinya takwa ini bertauhid, memurnikan ibadah kan itu, dan bersih dari syirik kan itu. Abu Hurairah kan itu menjelaskan makna takwa. Jika kamu mengetahui tumbuhan berduri di jalan, kemudian menyingkirkannya, ya itulah takwa kan itu. Kadang kita masih berat juga ya di jalan kan itu. Ada pohon kan itu menghalangi jalan, buru-buru mungkin nanti biar orang lain lah yang ngambil kan itu. Nah, takwa itu sampai orang itu memperhatikan detail kan itu. Kalau ada di jalan yang mengganggu kan itu, bisa mengganggu orang lain atau menyebabkan bahaya untuk orang lain, dia sampai rela berhenti membersihkannya. Mungkin kalau itu ranting-ranting pohon-pohon dibersihkannya kan itu, tebangi kan itu sampai bersihkan itu. Itu takwa kan itu.
Abu Darda menjelaskan takwa itu adalah berhati-hati. Ini sangat apa jenenge? Ketat sekali yang Abu Darda ini. Takwa itu adalah berhati-hati hingga dalam perkara yang ringan, hingga dalam perkara yang sebenarnya ditoleransi dalam syarat, gak hanya ditoleransi, yaitu hingga meninggalkan perkara halal, kan itu. Maksudnya perkara yang mubah, kan itu. Misalnya apa ya, kuliner kan gitu, misal seperti itu, piknik kan itu. Jadi Abu Dar itu sangat berhati-hati terhadap perkara mubah, perkara yang halal, yang apa? Perkara mubah itu yang dekat dengan perkara haram. Perkara mubah yang ditakutkan akan menjatuhkan kepada perkara yang haram. Maka apa? Takwa itu menjadi seperti penghalang antara yang haram dengan dia, kan itu. Jadi ada perkara-perkara mubah yang mana kalau orang ini terlalu banyak, kan itu, atau terlalu lalai, kan itu, dengan perkara mubah itu nanti bisa jatuh ke perkara haram. Misal ya mungkin lalai sholatnya, atau mungkin perkara mubah ini mendekatkan kepada perempuan, kan itu, perzinaan dan lain-lainnya, kan itu. Kemudian Rasulullah SAW, ini hadis kan itu, Rasulullah bersabda kan itu, seseorang tidak akan mencapai derajat orang bertakwa hingga jika dia meninggalkan perkara yang dibolehkan karena takut akan menjatuhkannya ke perkara yang haram. Jelas ya. Jadi orang-orang muttaqin itu dia sangat berhati-hati dengan perkara mubah dan sangat berhati-hati dengan perkara makruh. Mubah aja hati-hati, berarti kan makruh wes bersih ya, kan itu berarti orang bertakwa itu. Jadi dia sangat berhati-hati dengan perkara mubah, itu artinya dia makruh itu sudah pasti ditinggalkan, apalagi yang haram, kan itu. Kan gitu. Haram, makruh, mubah, sunnah. Jadi yang dia jaga ini sunnah dan wajib, kan itu. Amalan yang dia jaga berarti tinggal sunnah dan wajib. Dia hampir mubah masih dikerjakan tapi sangat berhati-hati, kan itu. Kalau mubah itu sering menjatuhkan orang ke perkara haram pasti ditinggalkan. Jadi itu ada perkara mubah yang sering menjatuhkan orang perkara haram, ada perkara mubah yang enggak menjatuhkan, kan itu. Contohnya apa? Perkara mubah yang tidak menjatuhkan. Ya mungkin apa ya? Perkara mubah yang tidak menjatuhkan. Ya mancing, kan itu. Mancing ikan, kan itu. Itu kan perkara mubah, kan itu. Yang hampir mancing itu kan enggak melalaikan orang, kan itu. Misalnya jarang lah orang mancing itu bermaksiat, kan itu. Arahnya ke maksiat apa cuma mancing ada. Mancing itu hampir banyak selonya, Pak. Banyak yang sampai lalai juga. Oh, berarti mancing itu masih, tapi mancing itu menurut saya itu masih paling selo loh. Maksudnya paling hiburan yang paling banyak waktu luangnya gitu, maksudnya ditinggal-tinggal bisa gitu istilahnya. Pemancing mania sampai berhari-hari di laut. Ya kan bisa sholatnya di laut. Ya, kan? banyak perahu ya, umum ini. Umum. Kayak orang umum kan itu. Enggak, maksudnya yang pemancing umum itu mesti naiknya perahu dia, nyewa perahu itu. Sekarang sampai berapa? Iya kan bisa sholat di perahu kan itu. Arah jungkuh. Di sholat sambil duduk kan, sholat sambil duduk. Malah jarang sholat kan itu. Iya. Berarti emang perkara mubah itu hati-hati sekali kan itu. Ya pemancing ini tambah itu, melakukan tok iso setengah hari. Berarti ditambah jauh daripada masjid. Di rumah aja ada sholat. Jalan, ya, Masya Allah. Itu cari hiburan lah. Ya jadi intinya gini, paham ya? Mubah itu ada yang sering banyak menjatuhkan orang ke perkara haram. Ada mubah yang tidak, kan itu, tidak menjatuhkan ke perkara haram. Kemudian berikutnya, kedua, tafsir min nafsi wahidah. Di ayat ini disebutkan dari satu jiwa, diciptakan dari satu jiwa. Ibnu Katsir menjelaskan yaitu siapa? Nabi Adam alaihi salam, kan itu. Mustafa Adawi, Syekh Mustafa Adawi, beliau menjelaskan hikmah ayat ini, kenapa ayat ini menyebutkan seperti itu. Di antara faedahnya atau hikmahnya, ayat ini itu untuk mengingatkan masalah apa? Hak persaudaraan, kan itu. Kamu diciptakan dari satu jiwa, kan itu. Itu mengingatkan, tersirat di dalamnya mengingatkan kita untuk saling menghargai hak persaudaraan.
Terutama ini persaudaraan yang kandung kan itu, yang paling utama. Dan yang lebih luas lagi persaudaraan yang Nabi Adam kan itu. Persaudaraan ya jadi pertama gini, yang paling khusus itu persaudaraan kandung kan itu, keluarga. Kemudian persaudaraan Islam kan itu. Kemudian lebih luas lagi persaudaraan insaniyah kan itu, Nabi Adam, yang keturunan Nabi Adam kan itu. Ya kan? Jadi kita punya 3 persaudaraan kan itu. Ada persaudaraan keluarga kan itu. Kemudian ada persaudaraan umat kan itu, karena umat Nabi kan itu. Kemudian ada persaudaraan seluruh manusia, persaudaraan insaniyah, keturunan Nabi Adam kan itu. Jadi ayat ini tuh mengingatkan itu, kamu itu punya persaudaraan yang dari Nabi Adam kan itu. Makanya disebut min nafsi wahidah, kamu itu dari satu jiwa. Kamu sama Pak Aziz sama Pak Usman kan itu, kalian tuh dari min nafsi wahidah, dari satu jiwa kan itu, dari satu keturunan kan itu, Nabi Adam kan itu. Hah? Ya, makanya kita ada tali persaudaraan yang lebih luas lagi, yaitu persaudaraan yang kita nasabkan ke Nabi Adam kan itu. Ya. Dan itu maksudnya apa? Jika kita menyadari hal itu kan itu, maka kita harus saling menyayangi kan itu. Enggak memandang ini saudara kandung saya ya. Jadi enggak hanya saya baiknya sedekahnya cuma sama dulur-dulur tok kan itu, yang dulur kandung saja. Jadi semua kan itu kita perhatikan, saling menyayangi dan tidak saling merendahkan kan itu. Tidak saling menyombongkan. Ini saya keluarga keturunan ini, kamu keluarga yang rendah, padahal semuanya keturunan Nabi Adam kan itu, iya kan? Kemudian tafsir keempat kan itu, kita loncati yang ketiga. Keempat itu tafsir wa khalaqa minha zaujaha kan itu. Allah menciptakan dari Adam, darinya pasangannya. Maksudnya apa? Kan itu. Ibnu Katsir menjelaskan, yaitu Hawa. Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam yang sebelah kiri dari bagian belakangnya kan itu. Dan ini ada hadis kan itu dari Rasulullah SAW, wanita itu diciptakan dari tulang rusuk kan itu. Dan yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah yang paling atasnya. Jadi wanita itu dari tulang rusuk kan itu. Dan tulang rusuk itu yang paling bengkok adalah bagian atasnya kan itu. Jika kamu meluruskannya kan itu kasar kan itu, kamu akan mematahkannya kan itu. Jika kamu bersenang-senang lemah lembut kan itu, kamu akan bersenang-senang dengan wanita tersebut kan itu, dengan istrimu kan itu. Dan di dalam perempuan itu ada kebengkokan, sifat bengkok kan itu. Istrinya ya lemah kan itu, mudah patah kan itu. Makanya hati-hati dalam bermuamalah dengan wanita. Kemudian kelima, tafsir. Nah ini tadi sudah dijelaskan ya tentang wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Ini penting, ini banyak nggak paham. Dan bertakwalah kamu kan itu kepada Allah, yang mana tasaaluna, kamu saling meminta dengan menyebut namanya, dan bertakwalah, jagalah silaturahmi. Ini di sini dia menafsirkan, Asy-Syaukani menafsirkan seperti itu tadi. Bertakwalah kepada Allah dan bertakwalah kepada saudara-saudaramu, jangan sampai memutuskan hubungan silaturahmi. Itu tafsir yang pertama. Kemudian yang kedua ada tafsir yang lain, makna lainnya, bertakwalah kepada Allah yang dengan menyebut namanya kalian saling meminta, yaitu bersumpah demi Allah kan itu. Allah Maha Penyayang, tolong saya kan itu. Dan dengan menyebut saudara-saudaramu kalian saling meminta. Dan ini juga dipraktekkan orang kan itu. Kan itu. Demi persaudaraan kita kan itu, tolonglah kan itu kita kan itu, seperti itu. Kemudian tafsir yang terakhir keenam, tafsir innallaha kana 'alaikum raqiba, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu kan itu. Ini di sini menunjukkan sifat atau menunjukkan amalan Allah. Allah itu dekat kan itu dengan hambanya kan itu. Ibnu Katsir menjelaskan hadis kan itu terkenal ya. Rasulullah SAW bersabda, anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka kan itu. Menjelaskan tentang kedekatan Allah, atau innallaha kana 'alaikum raqiba, sesungguhnya Allah menjagamu, mengawasi kamu kan itu. Itu dijelaskan di hadis kan itu.
beribadahlah kamu antak budallah ka'annaka tarahu, seakan-akan kamu melihat Allah, kan itu. Fa in lam takun tarahu, jika kamu tidak bisa melihat Allah, fa innahu yaraka, maka apa? Sadarilah, yakinlah sesungguhnya Allah mengawasimu, menjaga kamu, kan itu. Kemudian ada lagi hadis, kan itu. Lupa saya hadisnya ya. Lupa saya apa kan itu. Gimana hadisnya? Dah, kan itu. Nanti kalau ingat, kan itu. Dan ini terakhir, kan itu. Faedah lainnya, ihfatillah yahfadka, kan itu. Karena ada itu, jagalah Allah, Allah pasti akan menjagamu. Karena hadis seperti itu, sama seperti. Jadi ini hadis-hadis yang menjelaskan kedekatan Allah. Ihfatillah yahfadka, ta'arraf ilallah, kan itu. Habis dari siapa ya? Gimana, lupa saya. Intinya ada hadis-hadis banyak, kan itu, yang menjelaskan tentang dekatnya Allah, kan itu. Kemudian ada hadis, jika kamu mendekat kepada Allah satu jengkal, kan itu, tangan, Allah akan mendekat lagi lebih banyak, kan itu, satu lengan, kan itu. Jika kamu mendekat satu lengan, kan itu, Allah akan memberi lebih banyak lagi kedekatannya, kan itu, cintanya, kan itu, kepada kamu. Dua tangan, kan itu. Kan hadis seperti itu, kan itu. Banyak sekali hadis-hadis tentang kedekatan Allah dengan hambanya. Kemudian faedah yang lainnya, ayat ini dicantumkan dalam khutbatul hajah, kan itu. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum, al-ayah, kan itu. Itu dicantumkan di khutbatul hajah. Khutbatul hajah itu khutbah kalau kita untuk acara tertentu, kan itu. Atau untuk khutbah Jumat, atau untuk ceramah, kan itu. Atau majelis, kan itu. Pembukaan, kan itu. Pakai ini, kan itu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu, dan seterusnya sampai membaca ayat ini. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum. Paham ya? Ini ayat ini kan dipakai untuk khutbatul hajah atau dikenal khutbah Ibnu Mas'ud karena diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Yang meriwayatkan dari Nabi, khutbah ini adalah Ibnu Mas'ud. Kemudian kedua, kewajiban menyambung silaturahmi. Jadi di pembahasan ini ada faedah lain, yaitu kita ayat ini menjelaskan tentang kewajiban menyambung silaturahmi. Bagian mana coba? Di bagian mana di ayat ini? Wattaqullah alladzi wattaqullahalladzi tasaaluna bihi wal arham. Bagian itu. Kewajiban menyambung silaturahim dan peringatan tidak memutusnya. Karena Allah berfirman apa? Wattaqullah, kan itu. Takutlah kamu. Maksudnya jangan sampai putus, kan itu. Arham, wattaqullahalladzi tasaaluna bihi wal arham. Kemudian ketiga, faedah yang lainnya, berdosa menolak orang yang meminta dengan menyebut Allah. Tadi sudah kita singgung berkali-kali. Karena ayatnya tadi, wattaqullah, hati-hatilah, kan itu. Alladzi, yang mana tasaaluna bihi, kan itu. Kalian saling meminta dengan menyebut Allah. Jadi kalau ada orang meminta dengan menyebut nama Allah, bertakwalah, hati-hatilah. Jangan sampai nolak, kan itu. Karena ayatnya wattaqullah. Jadi wattaqullah ini sudah pasti keras, kan itu. Peringatannya. Jadi berdosa menolak orang yang meminta dengan menyebut Allah. Dan tidak terpuji menolak orang yang meminta dengan menyebut persaudaraan. Jadi kalau ada orang bilang, tolonglah saya, kan itu. Kita kakak adik, kan itu. Demi persaudaraan, kan itu. Kalau kita nolak itu saru, kan itu. Istilahnya jelek sekali itu, enggak terpuji, kan itu. Tapi ya enggak berdosa, kan itu. Yang berdosa itu yang udah pakai nama Allah, udah sumpah dia, demi Allah saya butuh, kan itu. Kan itu. Dan sampai istilahnya menjelaskan ayat, sampai membawakan ayat ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah, sampai bacakan ayat seperti itu misal, kan itu. Kemudian bacakan khudz min amwalihim shadaqatan, bacakan ayat tentang zakat, kan itu. Kemudian bacakan ayat lagi innamas shadaqatu lil fuqara, sedekah itu untuk fuqara, tolonglah saya. Udah dibacakan ayat kok masih nolak, kan itu. Wah, itu parah, kan itu. Paham enggak maksudnya? Jadi kok saya datangkan itu ke orang kaya, dia punya kewajiban zakat atau dia punya harta lebih, kan itu. Saya jelaskan dengan penyebut nama Allah, kan itu. Saya jelaskan tadi bertakwalah ya ayuhan nasu taqu, kita bersaudara, kan itu. Seperti itu. Kemudian saya jelaskan ayat zakat khudz min amwalihim shadaqatan, kan itu. Ambillah zakat dari harta mereka, orang-orang kaya, untuk mensucikan mereka, membersihkan mereka, kan itu. Kemudian dijelaskan lagi innamas shadaqat, sedekah itu adalah haknya lil fuqara, untuk orang-orang fakir, wal masakin, dan seterusnya al ayah, kan itu. Maka Pak, kan itu.
mungkin kan itu jenengan bisa kan itu menyalurkan zakatnya kan itu, atau bersedekah atau infak untuk membantu kegiatan Islam ini kan itu, misal seperti itu. Kok dia atau untuk membiayai ustadz-ustadz kan itu, untuk membiayai orang-orang fakir miskin kan itu, dia menolak kan itu, wah itu parah sekali kan itu. Kemudian yang terakhir, ayat ini menunjukkan muraqabah kan itu, sifat dekatnya Allah, kedekatan Allah dengan hambanya. Tadi sudah dijelaskan seperti di hadis, anta'budallah, beribadahlah ka'annaka taroh, sebagaimana seperti seakan-akan kamu melihatnya. Fa'illam takun taroh, fa'illam takun tarohu, jika kamu tidak melihatnya, fa'innahu, sesungguhnya Allah yaroka, melihat kamu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.